Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurul Humaidah, NIM 202012040 dari Prodi Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi staffing guna memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen pengantar. Selamat menyaksikan. Definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Kegiatan staffing meliputi beberapa macam kegiatan. 1. Perencanaan SDM, yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja, baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. 2. Penarikan atau rekrutmen, penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. 3. Seleksi, mengadakan seleksi terhadap para pelamar. 4. Pengenalan dan orientasi, melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. 5. Pemberian balas jasa dan penghargaan, yaitu pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. 6. Pengembangan karir, yaitu memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. 7. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Ada 4 langkah pokok perencanaan SDM, yaitu untuk kebutuhan masa depan, untuk keseimbangan masa depan, untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian, dan untuk pengembangan. Untuk menyelesaikan langkah-langkah itu harus dipertimbangkan 2 faktor, yaitu 1. Perencanaan strategi dasar organisasi beserta tujuan-tujuan serta taktik untuk membuat. 2. Perubahan lingkungan. Macam-macam jenis kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi. Paling tidak ada 2 macam kebutuhan tenaga kerja dalam suatu organisasi, yaitu 1. Kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial. 2. Kebutuhan akan tenaga operasional. Cara menentukan jumlah kebutuhan akan tenaga kerja staf dengan meneliti kebutuhan melalui analisa organisasi. Jabatan-jabatan dalam struktur organisasi yang masih kosong atau belum ada jabatannya akan menunjukkan berapa jumlah pejabat yang dibutuhkan. Menentukan kebutuhan akan mutu tenaga kerja dengan menganalisa atau memilih pada persyaratan jabatan atau spesifikasi jabatan. Dalam spesifikasi jabatan dapat dibicarakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat suatu jabatan tertentu. Syarat jabatan inilah yang mencerminkan kebutuhan akan mutu tenaga kerja staf tersebut. Cara menentukan kebutuhan akan jumlah tenaga operasional dengan menganalisa volume kerja dibandingkan dengan kemampuan kerja setiap tenaga kerja. Contohnya, misal volume kerja sebulan adalah 200 unit barang. Kemampuan kerja per tenaga kerja per bulan adalah 20 unit barang. Menentukan jumlah kebutuhan akan tenaga kerja staf yaitu dengan meneliti kebutuhan melalui analisa organisasi. Jabatan-jabatan dalam struktur organisasi yang masih kosong atau belum ada jabatannya akan menunjukkan berapa jumlah pejabat yang dibutuhkan. Menentukan kebutuhan akan mutu tenaga kerja staf dengan menganalisa atau memilih pada persyaratan jabatan atau spesifikasi jabatan. Dalam spesifikasi jabatan dapat dibicarakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat suatu jabatan tertentu. Syarat jabatan inilah yang mencerminkan kebutuhan akan mutu tenaga kerja staf tersebut. Cara menentukan kebutuhan akan jumlah tenaga operasional dengan menganalisa volume kerja dibandingkan dengan kemampuan kerja setiap tenaga kerja. Contoh, misalnya volume kerja sebulan adalah 200 unit barang.
kemampuan kerja per tenaga kerja per bulan adalah 20 unit barang. Jadi, kebutuhan tenaga kerja operasional adalah 200 dibagi 20, yaitu 10 orang. Dalam prakteknya, jumlah tenaga kerja operasional yang akan ditarik tidak hanya 10 orang, melainkan masih harus ditambah dengan cadangannya untuk menghadapi adanya tenaga kerja yang tidak masuk kerja maupun tenaga kerja yang keluar. Contohnya, apabila tingkat absensi rata-rata sebulan adalah 5%, maka jumlah tenaga kerja operasional yang akan ditarik adalah 10 orang ditambah 5% cadangan absensi dan ditambah lagi 5% cadangan pengganti tenaga kerja yang keluar. Jadi jumlah tenaga kerja operasional yang akan ditarik adalah 10 orang ditambah 10%-nya menjadi 11 orang. Selanjutnya, penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi atau pada bagian organisasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan deskripsi jabatan atau job description. Bagi manajerial dinamakan deskripsi posisi atau position description. Bila mana posisi sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikasi jabatan atau job specification. Spesifikasi pekerjaan merumuskan latar belakang pribadi, pengalaman serta karakteristik lainnya yang dipersyaratkan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya, sumber tenaga kerja. Macam-macam sumber tenaga kerja yang dapat ditarik untuk mengisi lowongan kerja yang ada adalah dalam suatu organisasi adalah 1. Sumber dari dalam dan 2. Sumber dari luar organisasi. 1. Sumber dari dalam meliputi pengangkatan atau promosi, 2. Pemindahan atau transfer, 3. Penataran, 4. Teman atau sanak famili karyawan sendiri. 2. Sumber dari luar organisasi yang dapat ditarik dengan cara 1. Pasang iklan, 2. Menghubungi lembaga pendidikan, 3. Mengambil dari perusahaan atau organisasi lain, 4. Menghubungi kantor tenaga kerja, 5. Menghubungi serikat buruh, 6. Sumber-sumber lain. Cara mengidentifikasi sumber-sumber tenaga kerja yang efektif dengan mengadakan evaluasi prestasi, yaitu prestasi kerja karyawan yang memiliki prestasi terbaik, diteliti asal-usulnya. Dari sinilah akan dapat ditentukan sumber tenaga kerja yang efektif tersebut. Selanjutnya, seleksi. Beberapa macam teknik seleksi yang dapat digunakan untuk menyaring calon-calon pelamar, yaitu ada 2 metode. Metode gawang berantai dan metode kompensatori. Metode gawang berantai. Metode ini adalah metode seleksi, di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari setiap tahap seleksi yang diadakan organisasi. Yang kedua, metode kompensatori. Metode ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pertahapan. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari seleksi. Contoh, metode seleksi kompensatori adalah seleksi mahasiswa baru model Zipen Maru. Pada umumnya, proses seleksi adalah sebagai berikut. 1. Mengisi formulir. 2. Tes psikolog yang terdiri dari tes IQ, kecakapan, kejuruan, dan kepribadian. 3.
Wawancara 4. Referensi. Selanjutnya, pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman sekerjanya. Selanjutnya, latihan dan pengembangan. Banyak cara untuk melatih pegawai dalam suatu organisasi. Di antaranya, 1. Metode pelatihan di tempat kerja atau on the job training. 2. Pelatihan di luar tempat kerja yang terdiri dari belajar sendiri, tugas belajar, upgrading, magang, perputaran jabatan, permainan peran, seminar rapat, dan lain-lain. Selanjutnya, balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial atau non-finansial, yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji atau upah, tunjangan-tunjangan, dan insentif. Wujud kompensasi. Wujud kompensasi itu bisa berupa uang, natura, dan kenikmatan. Uang, contoh uang yaitu gaji, upah, tunjangan, dan bonus. Contoh natura yaitu beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan lain-lain. Sedangkan contoh kenikmatan yaitu fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, pengembangan karir. Pengembangan karir promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab tetapi tidak diikuti dengan kenaikan balas jasanya. Keadaan ini hanya terjadi pada situasi darurat. Tujuan dari promosi adalah untuk mengisi jabatan yang lowong, untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi lagi. Syarat-syarat promosi. Syarat promosi yaitu ada formasi dan yang bersangkutan cakap atau berprestasi atau prestasinya menonjol. Macam-macam prinsip promosi. Ada 3 macam prinsip promosi, yaitu dasar keterampilan. Dasar keterampilan yaitu mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut, atau biasanya melalui ujian secara objektif. 2. Dasar senioritas, yaitu mempromosikan pegawai didasarkan pada lama kerja pegawai yang bersangkutan. Semakin lama pegawai bekerja, semakin banyak pengalaman pegawai tersebut, sehingga yang bersangkutan dipandang mampu menangani pekerjaan atau jabatan yang lebih di atasnya. 3. Dasar teman, yaitu pegawai yang akan dipromosikan dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan famili, teman dekat, atau yang sealiran dengan pemimpinnya. Selanjutnya, transfer. Transfer, yang dimaksud dengan transfer atau pemindahan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang
pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuan transfer adalah untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. Ada 2 alasan pokok transfer, yaitu 1, karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan. Hal ini biasanya disebabkan oleh merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain, merasa tidak cocok dengan pekerjaan sekarang, lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik, terlalu lama memegang jabatan itu, sehingga terjadi rasa jenuh dan ingin menambah pengalaman di bidang lain. Yang kedua, karena keinginan dari pimpinannya sendiri. Biasanya, pegawai kurang cakap melakukan pekerjaannya yang sekarang dipegangnya, menghindarkan rasa bosan dari pegawai yang bersangkutan, atau untuk menjaga stabilitas dalam organisasi. Selanjutnya, PHK. PHK atau pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Alasan pemutusan hubungan kerja adalah 1. Permintaan pegawai sendiri atau mungkin pindah keperluan ke perusahaan lain, pindah tempat tinggal, dan lain-lain. Keputusan perusahaan atau organisasi karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib atau urusan disiplin pegawai. 3. Pegawai meninggal dunia. 4. Telah habis jangka waktu kontrak kerjanya seperti disebutkan dalam surat perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, tujuan pensiun. Tujuan pensiun adalah 1. Untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. 2. Pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah menurun. 3. Pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. 4. Posisinya akan digantikan oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Sekian presentasi dari saya mengenai materi fungsi staffing. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan pada video di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.